Halo, nama saya Ega Bernoldi. Kami dari kelompok 1 ingin memberitahu hasil wawancara kami mengenai waste management. Kami mewawancarai sebuah restoran yang bernama Gado-Gado Ria yang berlokasi di BSD. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengolahan sampah di restoran Gado-Gado Ria. Yang pertama mereka menggunakan cara memisahkan sampah organik dan anorganik. Jika yang organik seperti daun-daunan mereka ditumpuk menjadi satu, lalu jadikan pupuk kompos tanaman di sekitar area restoran. Dan jika yang anorganik seperti sampah plastik, mereka sama ditumpukan menjadi satu, lalu diangkut oleh petugas kebersihan, lalu diteruskan ke tempat daur ulang. Halo, perkenalkan nama saya Jason Fernando. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengumpulan sampah dan penanganan binatang pengerat di tempat makan Gado-Gado Ria. Tapi pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pengumpulan sampah di restoran Gado-Gado Ria terlebih dahulu. Namun sebelum lanjut ke proses, apa sih pengumpulan sampah? Pengumpulan sampah adalah proses atau cara pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah dari sumber timbulan sampah sampai ke tempat pengumpulan sementara atau sekaligus ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Proses pengumpulan sampah di tempat makan Gado-Gado Ria ini, pertama, sampah yang sudah disiapkan atau sudah dikelompokkan biasanya akan dikumpulkan. Kedua sampah-sampah ini akan diangkut setiap sore oleh petugas kebersihan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan binatang pengerat di tempat makan Gado-Gado Ria. Di tempat makan ini biasanya mereka akan melakukan pengecekan berskala setiap 1 bulan dengan memanggil pembasmi hama atau pest control. Pembasmi hama ini biasanya akan menyiapkan trap atau jebakan untuk binatang-binatang yang biasanya muncul seperti tikus agar tidak mengotori dapur dan bahan-bahan makanan lainnya. Karyawan di tempat makan ini juga rutin membersihkan dapur dan alat-alat makan setelah digunakan. Mereka juga menyimpan bahan makanan di tempat atau wadah yang kedap udara atau di dalam kulkas agar bahan-bahan makan tersebut tidak rusak dan tidak dalam jangkauan binatang. Terima kasih dari saya. Ya, Selin, saya ingin menjelaskan soal instalasi pembuangan air di Gado-Gado Ria. Yang pertama, untuk tempat cuci piring sendiri diberikan sekat atau wadah untuk menyaring sisa-sisa makanan supaya tidak menyumbat saluran air. Yang kedua, untuk tempat pembuangan air dari tempat cuci tangan atau cuci piring biasanya langsung disalurkan ke selokan atau got yang ada. Yang ketiga, untuk minyak bekas pakai tidak dibuang di dalam saluran cucian piring, tetapi minyak bekas pakai akan dimasukkan ke dalam satu wadah dan dikumpulkan menjadi satu lalu dibuang. Yang keempat, untuk air sisa pel-pelan akan digunakan untuk menyiram tanaman di sekitar restoran. Yang kelima, untuk pembuangan sisa air WC itu ditampung di dalam septic tank. Perkenalkan, nama saya Hans Christian. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai penanganan sampah. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan plastik sebagai tempat pembungkus makanan. Yang kedua, menggunakan pembungkus makanan yang dapat didaur ulang atau tidak berbahaya. Yang ketiga, menyediakan tempat sampah baik untuk sampah basah ataupun sampah kering. Yang keempat, membawa kantong belanja sendiri. Sekian hasil wawancara dari kami. Maaf bila ada kesalahan dalam pembicaraan dan kesalahan kata-kata. Semoga hasil wawancara kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.